kunjungan, tidak ada komunikasi, tidak ada HP, tidak ada tatap muka dengan orang tua wali murid. 3 bulan. 3 bulan pertama. 3 bulan teman bayangna. Anak SMP loh mas. Aku dhewe yo kadang Padahal itu pada usia berapa ya? Ya Usia sekitar kan 15-an. 15-an dicul nih. 15-an, dicul. Kejam sekali kepala sekolahnya. Setelah masa basis yang sebelumnya tidak pernah menangis, kalau tidak menangis ketemu putra putrinya datang ke tempat saya kasih 1 laptop. Penempuan pendidikan dengan kepahitan biasanya akan berbuah manis, dan itu yang dilakukan oleh SMA Negeri 5 Brawijaya. I don't do anything, I just wait and see. Don't do anything, I take it from me. Well, it's the best plan, and it's a problem-free. Don't do anything, wait and see. Well, if he breaks your heart with another girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukototo dari Universitas Erlangga. Kebetulan saya sedang ada di Kediri. Seperti biasa saya berkunjung di tempat-tempat yang saya menarik dan bermasa depan. Dan tempat yang saya tempati saat ini adalah tempat yang menurut saya candra di muka, yang memberikan ruang bagi masa depan bangsa Indonesia. SMA Negeri 5 Brawijaya Kediri. Dan saya telah keliling, dan kali ini saya secara khusus ketemu dengan Mas Anton Prastyo. Apa kabar Mas? Baik. Ini adalah ketua komite sekolahnya ya? Ya. Ketua komite. Putranya ada yang di sini Mas? Ada. Oke. Ya, Dan angkatan pertama. angkatan pertama ya. Sekarang angkatan kelima udah. kelima ya. Ya. Dan di sebelah kirinya ini Sohib lama sebenarnya, Mas Heru Purnomo. Beliau adalah ketua paguyuban kelas angkatan 3. Angkatan 3 ya. Jadi yang putranya juga sekolah di sini, disekolahkan karena biar putranya disiplin. Kalau ya Bapak jadi. Ini beliau orang hebat lah. Dan saya sengaja mengundang orang tua. Biasanya saya undang tuh guru, kepala sekolah. Saya enggak sih. Ini sekolah ini harus dicek betul, karena sekolah ini adalah harapan. Orang mengatakan Taruna adalah SMA masa depan. Seperti apakah? Karena itu dalam konteks tujuan pendidikan itu kan menyiapkan mahasiswa yang mandiri, bertakwa, beriman, dan kemudian juga terutama adalah yang Pancasila itu. Saya mulai dari Mas Anton. Mas Anton, ya. jadi ketua komite ini udah berapa? Ini Pak, tapi bukan cita-cita tuh ini. Oh bukan. Saya cuma tanya gini loh. Menyekolahkan di sini dengan anak-anak yang istimewa, menurut saya kan masuk SMA ini kalau nggak istimewa kan nggak mungkin. Kira-kira harapannya pasti macam-macam orang tuanya. Kita ngerasain orang tuanya aja. Ya. Apa yang diharapkan mereka sekolah di sini? Baik, Mas Uko. Jadi saya mewakili orang tua karena ini kan angkatan pertama saya. Jadi Dan kan sekolah ini harus cerdas dan mencerdaskan, beda dengan yang lain itu. Jadi banyak sekali sih teman-teman para orang tua ini, karena kita kan di awal nih SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya ini. Dari awal ya banyak sekali. Bukan banyak ya? Banyak. Ya karena Kediri Mas. Orang Kediri. Kalau Jawa Tengah itu banyak banget. Banyak. Ya. Kalau Kediri banyak itu ya, sama peh. Ya. Jadi karena banyaknya wali murid dengan berbagai latar belakang sama karakteristik mereka, baik dari Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, banyak sekali Mas Eko. Yeah. Jadi saya waktu pertama itu jadi penampung. Jadi penampung semua inputan, motivasi, keluh kesah dan lain sebagainya dari wali murid, wali taruna. Jadi balai curhat itu. Balai curhat, dan terutama itu emak-emak Mas Iko. Nah, ini repot. Ini perkaranya dengan ibu ini. Ya, makanya saya tadi dirasani teman-teman lebih muda 10 tahun ya Bang, benar. Karena kumpulannya para emak-emak. Ya biasanya kan pendidikan seringkali kan ke ibu ya. Padahal saya kan harus dua-duanya. Nah, keluhannya apa Mas? Iya. Jadi yang karena awal ya, jadi keluhannya yang pertama pasti rasa khawatir karena anak ini boarding. Jadi selama terutama 3 bulan pertama ya pada masa basis waktu itu ya, dan waktu itu pertama kali tidak ada kunjungan, tidak ada komunikasi, tidak ada HP, tidak ada tatap muka dengan orang tua wali murid. 3 bulan.
3 bulan 3 pertama. bulan sampean bayang. Nah, anak SMP loh Mas. Aku dhewe yo kadang Padahal brebes. itu pada ngono. usia berapa ya? Ya Usia sekitar kan 15-an. 15-an dicolne gitu ya. dicolne. Kejam sekali kepala Nah, sekolahnya itu. itu. Tapi waktu itu memang kami mempunyai visi, memang yakin ya. Dan walaupun pertama kali ya di SMA Negeri 5 Taruna ini, kami yakin sepenuhnya memasrahkan. Artinya memang masrah bongkoan gitu. Karena memang SMA Negeri 5 Taruna ini memang ternyata setelah 3 bulan ya memang benar apa yang kami harapkan itu terwujud. Jadi Walaupun 3 bulan Mas Uko. Jadi kekhawatiran itu kemudian hilang setelah 3 bulan itu ya. Iya. Stres. Pokoknya nih kalau orang tua murid ya, yang mungkin yang akan datang mau menyekolahkan atau memberikan pendidikan di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, setelah masa basis yang sebelumnya tidak pernah menangis, kalau tidak menangis ketemu putra putrinya, datang ke tempat saya kasih 1 laptop baru. Itu serius, Mas Heru, luar biasa. Mas Heru juga ngalamin itu pertama itu. Sama. Jadi Mas Heru juga sempat gitu ya. Iya, jadi anak saya masuk itu umur 15 gitu. Iya. Jadi masuk Putra pertama. putra pertama, Oh, iya. putra pertama. Kalau saya nggak apa-apa. Iya. Nyonya yang Agak Jadi, ngamuk sama yang- bapaknya karena jadi karena masa basis nggak boleh ketemu, nggak boleh komunikasi baik handphone maupun tatap muka itu. Jadi nyonya tiap minggu itu kalau pas masa basis itu ngajak jalan kaki keliling. walaupun tidak ketemu putranya. Ngintip. Iya nggak ketemu, jadi Ngintip ini. nyari ngintip kalau pas keluar baris gitu ada nggak. Wah, kapan-kapan saya video itu. Ini menarik pemirsa. Jadi 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama siswa di sekolah yang cerdas dan mencerdaskan ini memang masa basis di mana siswanya masuk dan tidak boleh ditengok oleh orang tuanya. Telepon bisa, Nggak Nggak boleh. bisa. kejam sekali. Kejam sekali Mas. Tapi kejam dalam tanda kutip Iya. karena kata Aristoteles bahwa penempuan pendidikan dengan kepahitan biasanya akan berbuah manis, dan itu yang dilakukan oleh SMA Negeri 5 Brawijaya. Karena itu mental menjadi kunci penting. Tapi disinilah ketika pergulatan internasional menjadi makin riuh, maka inilah sekolah yang menurut saya keren. Nah, tentu ada konsekuensi bagi keren itu seperti apa. Nah, balik ke soal basis. Kalau itu pasti. Nah, kemudian harapan yang diharapkan anak orang tua termasuk panjenengan nyekolahkan ke sini itu apa? Mau pinter, mau jadi presiden, mau caleg atau apa sebenarnya harapannya sebagai orang tua ini? Ya, jadi yang pertama ini bukan saya pribadi aja, Nggih. tapi teman-teman yang lain itu harapan yang utama itu kemandirian, Mas Uko. Jadi baik mandiri terhadap aktivitas, pendidikan, kemudian ibadah. Nah ini memang terjadi. Aktivitas itu apa? Ya mungkin aktivitas belajarnya dia, Oke. aktivitas mungkin kalau yang Muslim ya beragama, sholat dan lain sebagainya. Nah itu meningkat. Bukan hanya meningkat 1 step, 2 step, langsung melambung tinggi Mas Uko. Setelah masa basis itu. Ini saya punya cerita, tapi jangan bilang siapa-siapa. Ya. Saya punya mahasiswa masuk Posma, tapi saya yakin dia tidak dari sini. Jadi ketika Posma pertama itu diantarkan ibunya, dan saya lihat tuh dia disuapin. Gitu. Ini mahasiswa itu loh. Jadi kan ironi ya ketika kita mendari, dan itu tidak terjadi di sini kan. Jadi ya saya kagetnya itu hanya aktivitas kecil sebenarnya nih, tapi membuat saya itu yakin dengan aktivitas yang lainnya. Contoh nih, saat dia setelah masa basis waktu itu pesiar ya, pesiar berarti kan ke rumah jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Saya ajak ke Simpang 5 Gumul, yang promo ini Kediri misalnya ya. Apa-apa, Kediri itu kan tempat yang menurut saya pusat Java. Kan? Jadi kita harus kembalikan bahwa ini adalah imperium yang pernah berjaya, dan seharusnya kehadiran SMA 5 Negeri 5 ini harus jadi imperium dalam dunia pendidikan. Saya ajak lari. Saya lari hanya 1 putaran, dia sudah bisa 4-5 putaran. Haus Mas, minum duduk. Bayangkan, haus, minum duduk dulu baru minum.
ini menjadi Gimana? Jadi dia lari. Dan terus setelah itu haus ya. Haus itu Ya. saya pribadi sendiri kadang haus sampai langsung langsung bahasa Inggrisnya ngelokok. Ya kan. Ini yang menjadi poin penting bagi saya. Dia gimana? Sisa. Duduk dulu Mas, duduk baru minum. Nah ini That's aktivitas kecil ini yang membuat saya, waduh, kecil ini aja udah oke. Berarti yang lain, wah ngikut sudah. Lah dari situ saya tambah mantep. Itu. Jadi bisa menyelesaikan hal yang kecil itu adalah bagian dari mandiri dan yang tepat dilakukan. Itu menyentuh saya sekali waktu itu. Aku batinku, piye ya? Jangkrik gak oleh ya Mas. Kiong Kediri. Aduh, kurang ajar banget sekolah ini saya bilang. Keren. Luar biasa ini. Baik pengasuh dari pendidikan Bapak Ibu gurunya. Angkatan pertama. Kalau Mas Heru pengalamannya gimana putranya? Waduh, banyak. Jadi yang pasti yang paling mengerikan adalah ketika istri Anda terus baca uter-uter itu ya. Saking kangennya. Jadi anak saya itu lumayan tinggi sih. Waktu masuk itu 175 tingginya. Bobotnya waktu itu sudah 72. Setelah 3 bulan basis, bobotnya turun jadi 60. Ibunya gak marah itu? Kok anakku malah kurus? Kak Teopeni. Tapi itu justru kan serek. Tapi badannya bagus Mas. Jadi itu satu. Kedua disiplin. Disiplin jadi ya kalau di rumah itu kan ya saya sering keluar, ibu bekerja sehingga kan nggak ada yang ngopeni, paling pembantu di rumah. Apa-apa pembantu segala macam. Tali sepatu, kaki di makan itu mesti harus minta. Makan disiapi sekarang. Nurun bapaknya kayak. Dulu. Jadi sekarang itu sudah semua dilakukan sendiri. Termasuk tahu-tahu dia pagi-pagi nyapu halaman. Tadinya itu nggak pernah. Jadi kegiatan kecil-kecil seperti nggak itu disuruh dia otomatis. Sudah mau waktunya sholat nggak disuruh langsung ke masjid. Ini sudah otomatis gitu. Nah, artinya sebetulnya sekolah ini yang ke cita-cita mandiri harapan orang tua itu sudah terpenuhi. Pembiasaannya itu. Karena gini ya, ini maaf juga kadang-kadang sekolah taruna itu jadi tentara. Kan image masyarakat semacam itu. Padahal sesungguhnya nggak seperti itu ya. Tidak. Jadi memang orang tua ini melihat SMA Negeri Taruna Brawijaya ini kan banyak sekali sih motivasi yang awal memasukkan ke sini ya. Salah satunya itu tadi ingin jadi taruna akmil, menjadi sekolah kedinasan, kemudian ya university ataupun pendidikan selanjutnya. Tetapi memang harapan besar mereka itu bukan fokus di situ sebenarnya, tapi kemandirian. Dimanapun nanti dia berada, kalau dia mandiri, udah jago. Itu harapan kami. Ini menarik pemirsa. Jadi sekolah taruna bukan sekolah untuk menjadi militer, tetapi bahwa kemudian siswanya masuk militer dengan kemampuan diri, tes itu ya alhamdulillah. Tapi jauh dari itu adalah bagaimana dia bisa membuat keputusan mandiri. Hal sepele yang putranya Pak Heru misalnya nggak pernah disuruh menyapu ketika pagi hari, tapi setelah basis 3 bulan aja, ketika masa liburan menyapu, melakukan semacam nyuci kendaraan, gitu ya. Dilakukan. Pak Heru kagum dengan anaknya sendiri. Ini sampai kaget loh. Ini bener anakku gitu. Kok berubah gitu. Ini lucu tenan ini. Nah, Mas Heru, kemudian proses masuknya itu yang kan ini akhirnya kan jadi cukup tinggi. Saya lihat tuh berapa ratus orang seleksinya ketat sekali ya waktu masuk itu. Ya setelah administrasi itu ada rangkaian tes itu tes kayak masuk masuk kedinasan itu. Jadi mulai tes akademik, TPA, terus kesehatan, fisik, ada psikotesnya juga itu. Oke. Nah kemudian karena penjen juga pengurus orang tua itu ya. Jadi sistemnya apa terbuka juga. Jadi orang tua kalau pengen lihat rapot perkembangan anaknya ketika udah masuk itu leluasa lihat. Bisa ya. Bisa. Kita ada laporan, rapot juga lengkap gitu. Mulai ada rapot akademik itu yang kurikulum nasional, juga ada rapot kesamaptaan, dilihat prestasi kesamaptaan seperti apa, perilaku sehari-hari itu ada rekodnya semua. Sekarang malah ada tambah rapot P5.
Ya, yang baru. yang profil pelajar Pancasila. Oke. Karena gini, konsep sekolah taruna ini kan kalau mau jujur macam-macam, dan ini adalah semacam boarding school yang menarik punya negara. Meskipun ini saya juga kesempatan ini saya kira menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk secara serius, bahkan perusahaan-perusahaan minyak atau apapun untuk memberikan supporting terhadap sekolah ini. Karena kenapa saya mengatakan, karena kalau dalam perjalanan saya di beberapa negara itu fasilitasnya luar biasa bagusnya. Saya hanya melihat bahwa yang dilakukan para adalah dedikasi gurunya. Ya. Itu kalau lihat apa ya, jane nek sayang saya bukan presiden, saya Sukowi. Ini harus, menurut panjenengan, karena apa ada usulan-usulan ya, siapa tahu ini kan menjadi bagian dari cara kita untuk memperbaiki dunia pendidikan. Mas Heru dulu mungkin. Jadi ya Jerbasuki mawa beo gitu. Pasti itu. Ya. Dengan aktivitas 24 jam, ini hampir 24 jam karena anak-anak itu mulai jam 4 pagi sebelum subuh sampai jam 10 malam aktivitasnya, baru istirahat nanti itu terus tiap hari. Tentu kan lebih ekstra, jadi pembiaya tentu ini akibatnya di pembiayaan. Gurunya pun di sini kalau bisa dibilang bisa 2 kali dengan kerjanya, bisa 2 kali dari. Tapi gajinya cuma sekali. Gajinya sama. Makanya gitu. ini Pak kan, Jokowi gubernur mohon. Jadi di pembiayaan otomatis kan beban orang tua juga jadi tinggi. Yeah. Jadi kalau misalnya pemerintah ini mau fokus ini ya biaya pendidikan diarahkan ke hal-hal seperti ini kan luar biasa gitu. Jadi mungkin dikembangkan ke banyak sekolah sebenarnya juga bagus. Iya, saya kira bukan hanya negara tapi lembaga-lembaga swasta. Di sini ada perusahaan-perusahaan seperti Gudang Garam atau Exxon Mobil atau macam-macam. Menurut saya hanya dengan memberikan dukungan pada dunia pendidikan itu insya Allah perusahaan Anda akan sukses, karena hidup harus berbagi. Hidup ya berbangsa dan bernegara itu sebenarnya berbagi, karena kalau ada jumpingnya pendapatan tidak bagus. Tapi menurut saya SDM menjadi kunci. Kalau kita belajar dari Korea Selatan yang merdekanya cuma terpaut 2 hari, mereka melarat duluan, kita punya ekonomi bagus, tapi mereka meletakkan SDM sekolah semacam itu. Dan itu masih Mas, di Korea masih ada sekolah-sekolah yang bahkan sekolahnya ya model semacam ini. Ini bagus. Yeah. Ini bagus. Jadi menurut saya konsepnya udah Suratul Mustaqim on the track. Yeah. Tinggal nanti bagaimana mengisinya ini. Kalau menurut panjenengan gagasan untuk memajukan SMA Negeri 5 Brawijaya? Jadi kalau menurut saya lingkungan pendidikan saat ini nih ya ini yang tepat ini. Pendidikan secara umum juga pendidikan dengan karakter mandiri ini. Karakter mandiri. Nah, ini yang sangat luar biasa. Artinya dalam 20-30 tahun yang akan datang memang Indonesia benar-benar sudah siap benar-benar seperti itu. Jadi saya bisa menyampaikan ini kepada para orang tua. Jadi dalam menempuh pendidikan putra-putrinya harus benar-benar dipilihkan yang terbaik. Dan yang penting adalah mempunyai karakter mandiri. Udah di situ aja. Mandiri ya. Mandiri itu dadi apa iso lah. Pokoknya mandiri. Dimanapun tempatnya itu pasti oke. Kalau Mas Heru, kira-kira Mas Heru ini kan menurut saya kan persaingan dunia itu kan juga luar biasa. Bahkan kita punya perkiraan 800 juta orang kan kelaparan dunia. Jawa tenang-tenang. Tapi kan kalau SDM-nya bagus, saya khawatir gini. Kalau kita selalu bilang Indonesia Emas 2045, ini kan mereka kan akan memimpin ke depan mereka. Masa depan itu milik siswa taruna. Kalau masa silam miliknya mantan kan. Nah, kita harus menyiapkan itu. Kira-kira sanggup apa buat mereka? Ya, bekal mereka satu itu, mereka punya tadi di Pak Anto bilang kemandirian itu. Kedua harus dia punya keahlian. Jadi artinya yang taruna ini selain bekal kepribadian tadi juga bekal pengetahuan dan keterampilan yang fokus mereka mau apa itu yang jadi mungkin yang perlu ke depan ya bagi yang pingin di kedinasan itu harus fokus untuk mengarah ke sana, yang untuk
mau terjun ke universitas ya dia arahnya ke sana juga ada balancing jadi tidak tadi pandangan kalau di Taruna mau ke tentara semua kan kuotanya juga tentara kan sedikit jadi semua bidang masa lebih banyak tentara dari rakyatnya. Iya. Kalau saya justru usul panjenengan Mas Santo dan Mesri itu kan pengusaha. Nah kalau dalam konsep Merdeka Belajar itu kan orang-orang profesional bisa masuk. Iya. Kenapa kita tidak pernah mengusulkan sama Pak Kepala Sekolah atau misalnya? Loh, sebentar saya potong. Sudah, Pak Suko. Oh sudah ya. Sudah. SMA ini selain sama Taruna juga penggerak. Nanti suatu waktu nanti ya. Ini anak-anak ini yang kelas 10 yang awal ini masuk Taruna. Diajarkan entrepreneur. Kasih uang 300.000. Dadene opo? Ayo, ampri. Nanti jangan-jangan dia jual ke Oh, temannya. ya bisa juga. Maksa wong tuane kan begitu. Tapi ada ya latihan. Ada program itu. Program itu ada ya. Barusan kemarin malah sebulan yang lalu itu ini ada Bakti Taruna. Jadi Bakti Taruna kayak KKN waktu kita mahasiswa. Jadi kita 3 hari ada di apa namanya di desa. Dicarikan sama Pak Kepala Sekolah, dicarikan yang terpencil desanya. Di Kediri yang terpencil, yang susah akses. Iya. Nah, mereka di sana. Udah dilakukan itu. Dilakukan, jadi ya melakukan hal-hal yang dilakukan masyarakat sekitar. Misalnya pagi dia pelihara sapi, makani sapi, terus ada kemarin tuh di daerah keren. Metik cengkeh. Metik cengkeh, jemur apa gitu. Meskipun cuma 3 hari tapi lumayan berkesan lah. Jadi untuk anak-anak ada bekal lah. Jadi dia cara berpikirnya bertambah, kemudian lihat masyarakat segala macam. Jadi nggak melulu dia di internal sekolah itu. Ya, inilah sekolah yang saya menarik dan bermasa depan. Bukan hanya akademis, tetapi pada behavior, tindakan, etik dan etika itu dilakukan dengan cukup bagus. Mereka mulai bisa pakai sepatu sendiri, masak sendiri, nyapu sendiri, sampai orang tuanya kagum juga. Cuman kalau lali. Saya cuma gini aja, kalau mewakili sekolah kadang ya jangan kagum aja, ya nyumbang-nyumbang. Tapi itu ya penting juga ya penting. Jadi mungkin ada himbauan untuk masyarakat, Mas Santo mungkin. Jadi saya hanya menyampaikan aja khususnya untuk wali Taruna ya. Jadi kalau sudah punya niatan motivasi memang gregetnya itu di SMA Taruna ya harus mensupport dengan 100%. Sembodo gitu ya. Jadi nanti biar putra-putrinya atau taruna-taruninya di SMA Taruna ini memang benar-benar berhasil seperti apa yang diharapkan. Ojo mbur titip tok opo komite sing rembuk. Jujur. Saya tapi cerita jangan bilang siapa-siapa. Saya selalu bayangkan gini, kalau kepada orang tua mahasiswa, Pak, kalau parkir di Surabaya itu satu mobil, satu tempat itu 4.000. Kalau sehari bergerak 8.000. Kalau 30 hari berarti parkir 1 bulan 320.000. Ping setahun itu sekitar 4 juta. Nah, titip anak kok mung lagi. Saya pikir yang serius. Serius ini saya, Bang. Masuk mentolo, mobil bisa aus tapi anak akan menjadi berkembang. Pikirkan. Saya kira kalau Anda ikhlas memberikan sumbangan ke sekolah ini, anak Anda akan menjadi anak hebat. Mas Heru, ada harapan? Ya, pertama gini. Jadi kita sekolah itu kadang-kadang kan terputus gini, maksudnya. Gimana? Orang tua memasukkan sekolah, orang tua nggak tahu menau, pokoknya diurus sekolah gitu loh. Bayar bayar kadang-kadang telat. Nah, mestinya kan harus ada kesinambungan. Artinya ini tetap orang tua harus punya kontrol terhadap perkembangan di sekolah. Jadi apapun nanti kan setiap perkembangan itu kan mesti ada treatment tiap masa itu ada treatmentnya. Anak saya itu masih fokus atau belum, kalau nggak fokus harus komunikasi ini yang kadang-kadang. Terus kedua, tambah lagi kadang orang tua itu terlalu ikut campur ke dalam. Anak saya harus diginikan. Bayar sidik rewel.
ini juga problem juga gitu. Iya. Ketika ada program misalkan, wah kok yang lebih sibuk orang tuanya dibanding anaknya, anaknya santai kan gitu. Anaknya padahal diam-diam Ya, aja. jadi itu yang jadi artinya bahwa ya sekolah ini harus komunikasinya harus utuh Ya. artinya orang tua, sekolah, siswa dan ya seluruh stakeholder yang ada harus saling dukung, saling membahu. Jangan nggak bisa kemudian diselesaikan sekolah sendiri, orang tua sendiri, anak sendiri, itu harus bareng-bareng. Kolaborasi ini yang penting. Nah, itu jawaban masa depan kolaborasi. Saya tidak akan menceritakan kebagusan sekolah ini karena saya pasti akan keliling dan pada tayangan berikutnya saya akan mengabarkan bagaimana yang dilakukan kepala sekolah, para guru, para tenaga pendidikan dalam mengembangkan sekolah yang memang sengaja untuk menjadi cerdas dan mencerdaskan. Tetapi kami berharap bahwa para orang tua sudah ada wadahnya, ada paguyuban, kelas, angkatan, ada komite, suarakan ke mereka, tidak perlu viral-viralan misalnya, tapi nggak ada kok. Datang ke sini, ceritakan yang baik, dan jika ada masalah, Anda silakan datang ke sekolah, Pak Kepala Sekolah, komite, paguyuban, dan semua sivitas di sini sangat ingin membantu Anda menyiapkan anak-anak ke masa depan. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. SMA Negeri 5 Brawijaya Kediri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Sukoto, maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.